Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Pergi ke makan memancing ikan, ikan dipancing, ikan cakar. Hari ini kami akan menyampaikan syarahan yang penuh makna untuk hadirin sekalian. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin generasi penuh aksi dan pembawa inspirasi yang kami banggakan. Dunia saat ini berada di tengah krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan. Data dari Intergovernmental Panel on Climate Change mengungkapkan bahwa suhu global telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius pada periode 2011 hingga 2020. Konsekuensi dari kenaikan suhu ini akan memicu peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim seperti gelombang panas, dan kekeringan panjang. Peristiwa ini secara langsung menggerus ketahanan pangan global, mengancam mata pencaharian miliaran orang, dan mempercepat laju kepunahan berbagai spesies. Skala kerentanan manusia terhadap dampak ini juga sangat besar, dengan perkiraan 3,3 hingga 3,6 miliar individu tinggal di wilayah-wilayah yang sangat rentan terhadap guncangan iklim. Situasi ini menegaskan bahwa kita sedang berlomba dengan waktu untuk mencegah skenario terburuk, karena setiap kenaikan suhu sekecil apapun akan semakin memperparah resiko dan kerugian yang diderita oleh manusia dan ekosistem. Lalu, bagaimanakah solusi yang ditawarkan oleh Islam dalam mengatasi ancaman nyata dari krisis iklim tersebut? Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Al-Quran sebagai pedoman dalam mengatasi krisis iklim global. Sebagai pijakan pembahasan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41.
Hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tuan Hakim yang mulia dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 380, istilah al-fasad atau kerusakan yang disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 41 merujuk pada berbagai bentuk kekurangan dan krisis seperti kegagalan panen atau minimnya hasil buah-buahan. Menurut beliau, fenomena ini terjadi secara langsung akibat ulah dan perbuatan manusia yang merusak keseimbangan alam. Makna kerusakan tersebut dapat diperluas mencakup krisis lingkungan akibat polusi dan perubahan iklim. Keduanya merupakan manifestasi nyata dari perbuatan tangan manusia yang eksploitatif seperti industrialisasi tanpa kendali serta perusakan ekosistem. Hadirin yang berbahagia, dampak dari kerusakan lingkungan telah kita lihat saat ini. Banjir besar yang baru-baru ini terjadi di 3 provinsi di Sumatera telah menelan korban hingga lebih dari 1.000 jiwa yang merupakan buah dari kerusakan ekosistem yang sistematis. Konversi hutan hujan menjadi perkebunan sawit dan pembalakan liar menghilangkan fungsi hutan sebagai penahan air. Lahan gundul kehilangan daya serap, sementara siklon tropis yang kian intens membawa hujan air hujan yang deras langsung berubah menjadi aliran permukaan yang menghanyutkan segalanya. Tragedi ini menunjukkan hubungan nyata antara eksploitasi alam dan bencana kemanusiaan, menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan pada akhirnya akan membawa bencana yang besar.
Karena kita telah lalai sebagai khalifah di muka bumi, kita telah melanggar amanah sebagai penjaga alam. Maka solusi hakikinya adalah kita harus kembali kepada tuntunan ilahi. Kita harus bersama-sama menghentikan perusakan dan bersungguh-sungguh memulihkan bumi, sebagaimana seruan Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung Hakim yang mulia. Dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim jilid 3 halaman 393, Allah melarang perusakan dan segala hal yang membahayakan, terutama setelah dilakukan perbaikan. Sebab ketika berbagai urusan telah berjalan dengan baik, kemudian terjadi perusakan, hal itu akan lebih berbahaya bagi umat manusia. Oleh karena itu, menjaga dan melindungi alam bukan hanya kewajiban sosial, melainkan juga ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yarbisu barsan illa kana lahu ajrun ma ukila minhu." Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, melainkan baginya pahala dari apa yang dimakan dari tanaman itu. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan hadis tersebut, kita dapat memahami bahwa menanam tanaman adalah amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Setiap manfaat yang dihasilkan, baik yang dimakan manusia, hewan maupun yang dinikmati oleh ekosistem, menjadi sumber kebaikan abadi bagi penanamnya. Dalam konteks pelestarian lingkungan, hal ini mengubah perspektif kita. Menjaga alam bukan hanya kewajiban sosial, bukan hanya aksi ekologis, melainkan juga investasi akhirat yang nyata. Aplikasinya dapat diwujudkan melalui gerakan penghijauan yang sistematis, seperti penanaman pohon pelindung, pembuatan hutan kota sebagai bentuk
ibadah sosial yang berdimensi ganda, menjaga keseimbangan bumi sekaligus meraih ridho ilahi. Dengan demikian hadirin, dari syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa kunci untuk meredam dampak buruk krisis iklim adalah memulihkan keseimbangan ekosistem dan mengalihkan ketergantungan dari bahan bakar fosil guna menekan laju peningkatan suhu bumi. Langkah ini hanya akan efektif jika dilakukan secara bersama-sama dan terstruktur. Oleh karena itu, mari kita wujudkan komitmen ini melalui gerakan nyata sebagai individu. Mulailah dengan pola hidup sederhana, bijak menggunakan sumber daya, serta aktif menanam dan merawat pohon sebagai bentuk ibadah praktis dalam komunitas. Gerakan penghijauan, pendidikan lingkungan yang mengedepankan nilai spiritual, dan pengelolaan sampah mandiri harus menjadi program yang sistematis di tingkat pemerintah. Diperlukan kebijakan yang tegas untuk melindungi alam, mengubah paradigma pembangunan menjadi restoratif, dan memastikan transisi yang inklusif menuju ekonomi hijau. Hanya dengan sinergi dari seluruh tingkatan inilah kita dapat menciptakan benteng yang tangguh terhadap krisis iklim dan mewariskan bumi yang lestari kepada generasi mendatang. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke Sorong makan bakmi, makan bakmi di waktu pagi. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia punya waktu sesuai. Jadi mereka ke distrik. Kenapa mereka Ke distrik. memang ini ada teleponnya agak berubah setelah itu dapat saya sudah catat juga. Nanti putra setelah putra baru pasar kan? Belum bisa mungkin habis laki selesai kan? Oke, baik. Selanjutnya kita tampilkan peserta SI 007 akan membawakan syarahan dengan judul yang sudah ditentukan. Saya belum dapat. Kepadanya diserahkan. Dari konsepnya.